Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Research Methodology atau metodologi penelitian. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Research Designs and Research Question atau rancangan penelitian dan pertanyaan penelitian. Masih bersama saya Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Faculty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algoritma and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablon, New Zealand, dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant, baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Course description. Research methodology is a subject for students in the Information System Study Program, Faculty of Computer Science, Universitas Bina Dharma. The course has fixed out 2 credits. Materials are delivered both face-to-face and virtual using cloud Zoom meeting as well as through blended learning activity by using Moodle learning platform. This course aims to provide students with the necessary skill and knowledge to conduct research effectively. It covers the basics of research, research design, data collection, data analysis, and reporting. Students will learn how to formulate research questions, develop research proposals, collect and analyze data using appropriate method, and report research findings. Course objective. Upon completion of this course, students will be able to 1. Define and explain the basic concepts and principles of research methodology. Identify and select appropriate research design for the different research questions and purposes. Develop and write research proposals that include clear research question, objective, and methodology. Apply appropriate methods for data collection and analysis. Critically evaluate research findings and draw valid conclusions based on them. Communicate research findings effectively in written and oral formats. Sebelum masuk pada materi pada minggu ini, ada baiknya kita review materi-materi yang sudah dipelajari pada minggu sebelumnya, yaitu dimulai dari Research Ethics Intro, kemudian Common Ethical Issues, Authorship Ethical Issues, Research Integrity, dan Research Misconduct. Selanjutnya adalah framework untuk research ya. In planning a study, researchers need to think to develop physical worldview assumptions that they bring to the study. The research design that is related to worldwide, and the specific methods or procedures of research that translate the approach to practice. Jadi dia harus memikirkan bagaimana filosofi atau asumsi yang akan dilakukan pada studinya, kemudian rancangan penelitiannya, dan juga metode spesifik. Ini nampak seperti pada gambar di sebelah kirinya. Sekarang baru masuk ke research designs atau rancangan penelitian ya. Jadi research designs are types of inquiry within qualitative, quantitative, and mixed method approach that provide specific direction for procedures in research study. Jadi rancangan penelitian itu dalam bentuk tipe kebutuhan terkait dengan sifat kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran yang menyediakan arahan spesifik untuk prosedur dalam research study. Sekarang kita baru masuk ke research question atau pertanyaan penelitian.
Tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan dan memperoleh pengetahuan baru atau new knowledge. Sehingga suatu penelitian itu idealnya haruslah menjawab suatu pertanyaan, yang dikenal dengan istilah research question. Selanjutnya adalah research contribution. Research question dari Stockmer sebaiknya harus membahas topik yang relevan dan penting serta memberi kontribusi teoritis potensial untuk literature. Maka ada 4 kemungkinan yang bisa didapatkan dari suatu penelitian sebagai kontribusinya. Yang pertama, itu bisa saja penelitian itu akan menambah atau add to kepada penelitian yang sudah ada, bisa juga mengubah, alter, mengganti, change, atau bahkan menyangkal atau refute dari hasil penelitian yang saat ini. Dalam membangun suatu research question atau pertanyaan penelitian bisa menggunakan framework. Such framework are mnemonics which can help you focus on your research question. Jadi ada suatu search framework dalam bentuk mnemonik yang bisa membantu kita fokus dalam membuat atau membangun pertanyaan penelitian. They are also useful in helping you to identify the concept and term you will use in your literature research. Jadi sangat berguna juga untuk mengidentifikasi konsep-konsep atau istilah-istilah yang akan digunakan ketika melakukan pencarian literatur. Meeting purposes atau tujuan perkuliahan pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah dig into the process of performing a complete literature review. Jadi menggali lebih dalam proses pengerjaan literature review secara lengkap. Yang kedua adalah identify gaps in current research of similar work. Jadi mengidentifikasi kesenjangan pada riset yang terkait. Kemudian yang ketiga adalah evaluate the quality and relevance of the literatures, melakukan evaluasi atas kualitas dan relevansi dari literatur yang ada. Kemudian formulate a specific research question or hypothesis, membuat formulasi bagaimana pertanyaan dan hipotesis penelitian secara spesifik. Dan juga use citation and references, both style and software, menggunakan citasi dan referensi baik gaya dan juga perangkat lunaknya. Agenda, kita akan membagi pertemuan kali ini menjadi 5 sub bahasan. Yang pertama adalah literature review definition and purposes, kemudian literature review sources, yang ketiga adalah literature review rules and citations, yang keempat adalah literature review organization, last but not least adalah literature review tools. Introduction. Penelitian yang baik akan memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain pada bidang kajian yang serupa. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan itu benar-benar memberikan kontribusi bagi body of knowledge pada suatu field. Kontribusi dari suatu penelitian dapat berupa salah satu dari 4 kemungkinan berikut. Yang pertama adalah menambah atau add to. Yang kedua adalah mengubah atau alter. Yang ketiga adalah mengganti atau change. Dan yang keempat adalah menyangkal atau refute. Pada siklus kegiatan penelitian, literature review ini masuk ke fase pra penelitian. Nah, kita lihat gambarnya, ini yang bagian atas itu adalah pra penelitian ya. Pada fase pra penelitian itu terdiri atas 5 sub kegiatan, dimulai dari problem yang dihadapi, challenge atau tantangan, kemudian hasil penelitian terdahulu. Nah, ini ada literatur dan proposal penelitian ya. Seringkali suatu proposal yang baik itu sangat ditentukan oleh seberapa dalam dan komprehensif kajian pustakanya. Literature review definition. Tinjauan pustaka atau literatur review adalah proses menemukan atau locating ya, memperoleh, obtaining, membaca, reading, dan evaluasi atau evaluating literatur penelitian di bidang minat. Nah, jadi kita harus melakukan penelusuran kira-kira seperti itu ya. Untuk konteks bisnis, bagian literatur review ini membahas studi penelitian terbaru atau signifikan secara historis, bisa juga data perusahaan atau laporan industri yang bertindak sebagai dasar untuk studi yang diusulkan. Purpose of literature review. Pelaksanaan tinjauan pustaka yang sangat krusial dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut.
Yang pertama adalah menelusuri jalur perkembangan body of knowledge penelitian sebelumnya, kemudian mensintesis pengetahuan terkini dengan mengumpulkan atau aggregate, mengintegrasikan, integrate, serta meringkas dari sumber-sumber yang sudah ada, kemudian merangsang atau stimulate ide-ide baru dalam menentukan tujuan penelitian yang unik, sehingga dapat mengisi kesenjangan atau gap dalam teori saat ini, serta hipotesis dan juga pertanyaan penelitian. Yang keempat adalah menghindari tuduhan plagiarism dengan dukungan argumen dari kutipan sumbernya. Literature review source ya, atau sumber tinjauan perpustakaan. Ini ada 8 ya dari 3 reference. Untuk Sekaran dan Bugi itu dia cantumkan ada sumber dari jurnal, textbook, conference proceeding, thesis, reports, unpublished manuscripts, the internet, dan newspaper pun juga masuk ya. Sedangkan Galvan itu mengusulkan ada report of empirical research published in academic journals, kemudian report on professional practice and standard, literature review articles, anecdote reports, dan juga theoretical articles. Sementara Creswell itu mengusulkan journal articles, books, conference papers, dissertation, encyclopedias, and web. Dari sejumlah sumber-sumber tinjauan pustaka tersebut akan kita ulas 4 macam sumber yang paling banyak dipakai ya, yaitu yang pertama adalah textbooks, kemudian journals atau conference articles, yang ketiga adalah thesis atau dissertation, dan sekarang yang banyak dipakai sebagai resources adalah the internet atau web. Literature review source yang pertama yang kita ulas yaitu adalah textbooks ya. Buku teks ini memuat atau menampung pengetahuan secara komprehensif tentang suatu bidang, sehingga dia merupakan sumber teori yang berguna ya. Keuntungannya bahwa buku teks dapat mencakup berbagai topik. Terlebih lagi buku teks dapat membahas topik secara lebih menyeluruh dibandingkan dengan artikel dari conference atau proceeding ya. Sehingga buku teks itu menawarkan titik awal yang baik untuk mencari sumber literatur. Namun, konten pada suatu teks adalah cenderung kurang mutakhir dibandingkan artikel jurnal atau conference, karena dia bisa menampung pengetahuan yang berisi 10-20 tahun yang lalu yang masih relevan tentunya, dibandingkan dengan jurnal atau conference yang cenderung 3-5 tahun terakhir. Literature review source selanjutnya yang kita ulas yaitu adalah journal atau conference article ya. Nah, jadi pada artikel jurnal ilmiah, dia akan membuat laporan tuntas tentang suatu research. Apalagi artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang memiliki impact factor yang tinggi ya. Selain daripada itu, makalah conference itu juga melaporkan perkembangan penelitian terbaru. Walaupun penelitian tersebut belum tuntas atau sedang berjalan. Nah, jadi kedua jenis artikel ini juga menjadi sumber literature review yang banyak dipakai. Literature review source selanjutnya yaitu adalah thesis atau dissertation ya. Kalau di Indonesia tesis itu biasanya untuk yang S2, disertasi untuk S3. Tetapi di luar negeri kadang-kadang sama-sama menggunakan istilah tesis atau dissertation ya. Ini merupakan laporan akhir penelitian mahasiswa pasca sarjana yang cenderung memiliki pengetahuan yang relatif lengkap dan terseleksi dengan yang baik ya. Hal ini karena adanya proses yang relatif panjang oleh tim pembimbing dan juga pengujinya. Sehingga tesis dan disertasi sangatlah layak dijadikan sebagai sumber literatur. Last but not least ya, literature review source selanjutnya yang kita ulas yaitu adalah the internet atau web ya. Dengan internet, pencarian bahan literatur dapat dilakukan secara virtual ke semua repository ilmiah ya, menjadi lebih mudah dan efisien. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan secara fisik atau ke tempat-tempat penyimpanan scientific article atau dokumen ya. Salah satu akademik atau scholar research engine yang sangat populer yaitu adalah Google Scholar ya. Dia mengindeks hampir semua scientific articles dari Scholar Repository di seluruh dunia, baik yang gratis maupun yang berbayar ya, baik dari publisher maupun dari university. For writing a literature review, tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mensintesis ya dan tidak harus meringkas.
Ketika menulis suatu literature review, ada sejumlah aturan yang perlu diperhatikan. Setidaknya ada 10 aturan yang diperhatikan ketika menulis suatu tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah define a topic and audience. Jadi kita harus tentukan dulu topiknya apa dan kira-kira untuk siapa. Kemudian search and research the literature. Kita harus cari literatur yang mendukung untuk topik saat ini dan bahkan kita perlu meriset lagi. Kadangkala dari satu sumber akan ditemukan sumber-sumber yang lain. Take note while reading, jadi kita baca langsung kita catat, bahkan langsung disitasi kalau memang itu penting ya. Choose the type of review you wish to write. Nah, kita juga harus tentukan tipe-tipe reviewnya ya. Keep the review focused, but make it of broad interest. Jadi kita harus fokus dengan tetap membuat lingkup interestnya yang cukup banyak ya. Be critical and consistent. Kita harus kritik secara konsisten. Kemudian find a logical structure. Temukan struktur logik ketika kita mereview ya. Make use of feedback. Kita berikan feedback. Include your own relevant research but be objective. Yang paling bagus juga kita harus cantumkan riset kita yang relevan dan objektif ya. Be up to date but do not forget older studies. Kita tetap harus update dengan referensi yang ada, tetapi sebagian older study yang penting juga tetap kita cantumkan. Literature review citation ya. Peneliti itu harus memberikan penghargaan atau kredit untuk karya orang lain dan tanda kutip ya, quotation mark. Harus menunjukkan kata-kata yang diklaim dari orang lain. Jadi sewaktu kita meneliti itu tidak sedikit pengetahuan untuk mendukung penelitian kita bersumber dari hasil penelitian orang lain. Nah, maka kita harus menghargai hasil karya sebelumnya itu dengan cara memberikan kredit nanti dalam bentuk citation. Kutipan itu harus digunakan jika konten yang bukan berasal dari kita sendiri ya, digunakan untuk mendukung tulisan kita. Ini University of Washington menyarankan beberapa konten yang perlu di cite, yaitu adalah misalnya kata-kata ya, bisa dalam bentuk kutipan, frasa, ucapan dan lain-lain ya. Yang kedua, bisa saja kita tidak mengutip kata-kata langsung dari tulisan itu, tetapi kita terinspirasi dari pikiran atau ide yang mungkin diringkas atau diparaphrase. Jadi walaupun tidak secara langsung tulisannya sama persis, tetap juga kita cite kalau memang idenya dari tulisan sebelumnya ya. Dan sekarang juga yang cukup menjadi perhatian adalah materi audio atau visual ya, seperti foto, video, screen capture, slide PowerPoint, konten media sosial, rekaman audio dan lain sebagainya. Kutipan tidak langsung ya. Jadi ketika kita akan mengambil sebagian hasil penelitian dengan cara tidak langsung, kita perhatikan contoh berikut. Ini ada suatu cuplikan ya, ada bagian conclusion dari suatu paper, kemudian kita akan cite ya, tetapi secara tidak langsung. Nah, untuk mengutip informasi tersebut bisa digunakan dengan melakukan paraphrase. Nah, contohnya seperti ini ya. The lowest score of GoPay user experience analysis is novelty. Jadi, ini merupakan paper dari Abdillah 2020 ya. Kemudian setelah kita baca, kita tahu nilai terendah dari user experience untuk aplikasi GoPay itu adalah novelty. Tetapi kata-kata ini tidak ada tertulis secara langsung pada narasi ini. Nah, maka boleh kita paraphrase dengan cara seperti ini. Ini namanya kutipan tidak langsung ya. Nah, penelitian tersebut menjelaskan hasil analisis skor UX aplikasi GoPay dimulai dari yang tertinggi. Namun pada kutipan tersebut, informasinya dibalik dengan menampilkan hasil yang terendah. Sekarang untuk kutipan langsung ya. Jadi kutipan langsung itu kita gunakan jika kutipan lebih dari 40 kata. Ini dari Sekaran dan Bogi ya. Maka kita set dalam gaya berdiri bebas mulai dari baris baru dan beri indentasi pada margin kiri 5 spasi. Nah, contohnya ya. Jadi di sini ada cuplikan suatu conclusion. Ini perhatikan ya. Jadi kita akan men-cite langsung hasil secara direct. Nah, dan ini lebih dari 40 kata ya. Nah, maka
pada narasi kita buat misalnya penelitian terkait pemanfaatan sejumlah aplikasi media sosial untuk pembelajaran di perguruan tinggi pada masa pandemi COVID-19 itu menunjukkan kesimpulan sebagai berikut. Di mana hasil simpulannya ini kita ambil langsung ya dari cuplikan paper ini. Nah, maka bisa kita tampilkan dengan cara seperti ini. Jadi kita beri tanda petik 2 atas narasi yang akan kita pakai. Literature Review Organization atau organisasi tinjauan pustaka. Ada 3 kelas dasar tinjauan pustaka dalam penulisan ilmiah. Ini menurut Harris. Yang pertama itu adalah summary overview. Pada kelas pertama, ringkasan atau ikhtisar survei, ya, itu mensurvei berbagai ide berbeda yang ditemukan dalam berbagai literatur tentang suatu subjek tertentu. Yang kedua, yaitu kelompok research background. Ini memberikan latar belakang untuk studi tertentu dengan mendiskusikan ide-ide yang membantu mendefinisikan pertanyaan ilmiah. Yang ketiga adalah research study. Ini berupa analisis formal dan metodis dari tubuh literatur yang merupakan studi penelitian empiris dalam dirinya sendiri. Sedangkan jenis tinjauan pustaka yang harus dilakukan ini ada 4 ya. Yang pertama bisa saja dia bersifat integratif atau menggabungkan ya. Yang kedua critical, kita mengkritisi atas suatu kondisi ya. Yang ketiga bisa juga membangun jembatan antar topik. Sehingga bisa saja antar paragraf atau topik-topik yang akan dibahas itu perlu kita bridge ya, kita kasih jembatannya. Atau bisa juga identifikasi masalah sentral. Jadi dengan kita membaca sejumlah literatur, kita dapat mengidentifikasi isu sentral pada periode tertentu misalnya. Untuk setiap artikel atau buku yang dijadikan acuan review diharapkan berisi setidak-tidaknya ada 5 konten ya. Yang pertama adalah ringkasan singkat dari ide utama. Jadi setelah kita baca satu paper secara full, kita harus bisa mengambil ringkasan singkat dari ide utamanya. Ini bisa kita lihat dari abstrak atau conclusionnya. Kemudian sembari kita membaca, langsung kita identifikasikan keterbatasan dan kelemahan dari subjek yang ada. Apa yang kira-kira belum dibahas pada paper itu. Kemudian metodologi apa yang diikuti oleh para penulis ya. Jadi kita inventaris. Jadi misalnya kita membaca 25 paper, maka langsung bisa kita tik ya rata-rata metode apa yang mereka gunakan. Kemudian juga untuk mengetahui relevansi buku atau artikel untuk subjek penelitian kita. Bisa saja judulnya nampak cocok, tapi setelah kita baca mungkin kurang relevan. Atau sebaliknya, dari title-nya misalnya tidak terlalu relevan, tetapi begitu kita baca, ada bagian-bagian yang relevan dengan penelitian kita. Kemudian yang kelima adalah ruang lingkup masa depan diberikan dalam artikel atau buku. Sejumlah artikel atau buku kadangkala dia menambahkan suatu section direction untuk future research. Nah, itu bagus juga sebagai estafet penelitian pada penelitian yang kita sedang lakukan saat ini. Selanjutnya adalah pola organisasi literature review ya. Ini Cooper mengelompokkannya menjadi 3. Yang pertama itu adalah historical atau chronological. Jadi topik akan diperkenalkan dalam urutan kronologis kemunculan dalam literatur. Dimulai dari tahun yang paling tua sampai ke tahun yang terkini. Yang kedua bisa saja pengelompokannya berdasarkan konseptual atau tematik. Jadi paper-paper itu dikelompokkan berdasarkan konsep atau tema-temanya ya yang berkaitan dengan ide abstrak yang sama muncul sehingga dapat mendukung paper kita kali ini. Yang ketiga yaitu berdasarkan metodologis atau methodological ya. Karya yang menggunakan metode serupa dikelompokkan sebagai subtopiknya. Proses of conducting a literature review atau proses melaksanakan kajian pustaka. Ini ada 4 alternatif proses dalam melakukan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah dilakukan berdasarkan langkah-langkah. Yang kedua adalah berdasarkan fase. Yang ketiga berdasarkan siklus atau model. Sedangkan yang keempat itu adalah berdasarkan prosesnya.
langkah-langkah dalam melakukan tinjauan pustaka ini dapat kita lihat pada gambar di samping ya. Ini lingkaran yang menunjukkan lingkup literatur review. Kemudian semakin besar lingkarannya, maka semakin luas pula cakupannya. Lingkaran paling dalam dan yang paling kecil merupakan titik awal dalam melakukan tinjauan pustaka, yaitu establish rationale and goal ya. Setelah itu baru kita clear thesis and proposals. Setelah itu baru draft outline with key articles. Setelah itu baru lanjut ke create synthesis of literature with interpretation. Ini versi Strang yang dikemukakan pada tahun 2015. Selanjutnya ada 4 fase dalam melakukan tinjauan pustaka ya. Ini dimulai dari fase pertama yaitu designing the review, kemudian conducting the review, ketiga adalah analysis, dan keempat adalah writing the review. Jadi ini ada berdasarkan fase-fasenya. Pada pendekatan ketiga, literatur review itu dimodelkan sebagai suatu siklus yang terdiri atas 6 langkah-langkah ya. Ini versi Maci dan McAvoy. Kita lihat gambarnya seperti ini ya. Nah, dia dimulai dari select a topic, develop tools of argumentation, kemudian search the literatures, survey the literatures, critique the literatures, and write the review. Pada pendekatan keempat, proses pelaksanaan literatur review juga bisa dibayangkan sebagai suatu proses berulang-ulang seperti bentuk spiral. Nah, ini kita lihat ya. Nah, jadi yang pertama dimulai terus, lanjut ya, oke, dan seterusnya ya. Nah, dari sini ya, oke. Jadi dia dilakukan setidak-tidaknya kalau contoh di sini adalah 3 kali ya, siklus perulangan. Itu untuk membuat suatu literatur review yang baik dan komprehensif. Citation and reference style ya. Jadi untuk memberikan kredit atas paper-paper atau penelitian terdahulu yang kita jadikan acuan, maka kita menggunakan cara tertentu ya. Sewaktu kita mencantumkannya baik secara langsung atau tidak langsung, itu dinamakan dengan sitasi. Kemudian secara otomatis sitasi tersebut harus diurutkan dalam bentuk daftar pustaka atau references ya. Nah, ada banyak sekali stylenya. Di sini kita akan cantumkan setidak-tidaknya 7 yang sangat populer ya, terutama di bidang bisnis dan sains ya. Yang pertama itu adalah American Psychological Association, kemudian lagi ada Harvard Style, Chicago Style, Modern Language Association atau MLA, kemudian IEEE, ACM, Vancouver. Dan sebenarnya masih banyak lagi style-style yang lain ya, boleh dirujuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikut contohnya, ini untuk American Psychological Association atau APA ya. Ya, dimulai dengan nama akhir, inisial nama, penulis kedua, ketiga, dan seterusnya, tahun, judul, baru jurnalnya apa, dilengkapi dengan volume, edition, page number, sama DOI-nya kalau sekarang ya. Begitu juga untuk Harvard, seperti ini contohnya. Dan juga ada Chicago Style, seperti ini contohnya. Ini ada contoh juga untuk yang MLA. Dia menggunakan et al ya kalau lebih dari 3. Kemudian IEEE dia menggunakan kode number di dalam kurung siku buka kurung siku tutup ya. ACM ini juga agak mirip dengan IEEE. Nah, dia juga berbasis number, termasuk juga Vancouver ya. Tetapi dia numbernya tidak menggunakan kurung siku buka dan kurung siku tutup.
Jadi dilakukan dengan boleh salah satu, apakah something that has not previously been described or explained, jadi sesuatu yang sebelumnya belum pernah dijelaskan, atau something that has been poorly described or explained, dia sudah dijelaskan tetapi masih minim. Nah, ya. In both case, such gap only become visible with the context of a larger coherent story that you are trying to understand and develop. Nah, jadi gap itu katanya baru bisa nampak kalau konteksnya relatif koheren dan lebih besar, sehingga kita perlu memahami dan membangun ya dengan membaca literatur review dengan lebih intens. Nah, bagaimana untuk menjawab research question ya? Ini ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menjawab dan memperoleh pengetahuan baru dari Wallman tahun 2011 ya. Antara lain katanya adalah dengan mengategorikan atau categorize. Kemudian bisa juga dengan cara menggambarkan atau describes. Selanjutnya adalah menjelaskan atau explains. Bisa juga dengan membandingkan atau compare. Kemudian menggabungkan atau correlate, meramalkan, predict, atau bisa juga dengan mengendalikan atau control. Tinggal dipilih mana yang paling bersesuaian dengan tipe penelitian yang sedang dilaksanakan. Untuk suatu proyek penelitian, boleh menggunakan satu atau lebih dari tujuan-tujuan yang di atas dari 7 tadi ya. Ada kalanya cuma satu saja yang dibutuhkan, tetapi bisa saja eh, lebih dari satu, entah dua, entah tiga, bahkan mungkin 4 atau 5 juga bisa digabungkan sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap kondisi kadangkala melibatkan sejumlah cara dalam proses penyelesaiannya, sehingga sangat lumrah dalam suatu proyek penelitian juga melibatkan sejumlah cara. Assignment ya. Assignment 4 ini masih berdasarkan tema kelompok masing-masing ya. Jadi Anda diminta untuk membrowse setidak-tidaknya 15 paper, artikel, dan water literature review. Kemudian save assignment in Word dengan nama ini seperti ini strukturnya ya. RM your class 04 group name. Setelah itu store it in Dropbox and pass the URL from Dropbox into the submitted URL. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.